Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, jumpa lagi kali ini bersama saya, Bapak Sya'roni, melalui media digital Mandua Pamekasan Multimedia. Kali ini saya ingin menyapa para siswa dan siswi yang kebetulan menonton video ini, terutama anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi di Mandua Pamekasan. Marilah kita gunakan kesempatan ini bersama untuk sejenak mengingat kembali sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah berfikir nafsun, seseorang, ma qaddamat, terhadap apa yang telah berlalu, lighadin, untuk masa depan, untuk hari esok. Ayat ini memberikan pertama perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman itu oleh Allah diperintahkan untuk berpikir, untuk belajar. Apa yang harus dipelajari dalam ayat itu? Pelajarilah apa yang telah berlalu. Pelajarilah kejadian-kejadian di masa lalu. Wal tandur nafsun ma qaddamat. Jadi ma qaddamat ini artinya segala kejadian di masa lalu yang bisa diambil ilmunya. Itu oleh Allah diperintah untuk dipelajari. Untuk apa? Lighadin, untuk besok, untuk masa depan kita lebih baik. Jadi artinya modal melangkah ke masa depan itu adalah mempelajari masa lalu. Nah, berdasarkan ayat ini saya ingin mengajak para siswa-siswi sekalian untuk melihat bahwa di masa lalu itu para kaum intelektual, para ulama itu sudah berhasil menemukan berbagai macam teori yang hebat, kecanggihan-kecanggihan, baik itu di bidang ilmu pengetahuan umum maupun itu di bidang pengetahuan agama. Anak-anak sekalian, untuk bagaimana mengambil pelajaran pada perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi di masa silam, itu saya pikir hari ini tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan. Tetapi yang perlu dibuka lagi, lebih ditekankan lagi, dan ini karena sudah agak mulai ditinggalkan. Karena begini, yang namanya pembaharuan Islam itu mengingatkan kembali apa yang sudah dilupakan dan apa yang sudah ditinggalkan. Nah, apa yang sudah dilupakan kita, apa yang sudah ditinggalkan kita selama ini dari masa lalu. Nah, makanya di sini saya ingin lebih membuka ingatan-ingatan ke masa lalu tentang dimensi-dimensi agama, dimensi-dimensi spiritual, prestasi-prestasi di bidang ilmu pengetahuan agama. Betapa banyak ulama yang sudah kita tahu karya-karyanya luar biasa, dahsyat sekali ya. Seperti dalam bidang hadis misalnya Imam Bukhari. Kemudian dalam bidang fikih itu Madzhabul Arba. Dalam bidang tasawuf misalnya Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, dan yang lain-lain. Terus kemudian di bidang tauhid misalnya Abul Hasan Asy'ari, Muhammad Al-Maturidi. Bagaimana beliau-beliau itu mencapai suatu ketinggian tingkat ilmu pengetahuan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana mereka mencari ilmu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita belajar pada mereka. Pertimbangkan untuk di zaman seperti hari ini. Begini, paling tidak mereka itu di dalam belajar mencari 3 hal. Yang pertama, mereka itu memang mencari ilmu. Yang kedua, mereka juga mencari nur. Yang ketiga, mereka mencari barokah. Jadi ada 3 sebenarnya yang mereka lakukan.
mencari ilmu, mencari nur, dan mencari barokah. Oke. Apa ilmu itu? Secara teori, ilmu itu adalah menemukan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan idrokul majhul. Menemukan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, baik itu penemuan pertama ataupun belajar dari para penemu-penemu. Itu namanya ilmu, idrokul majhul. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Cara mendapatkan ilmu itu secara klasik teorinya ada dua. Yang pertama itu al-istima', yang kedua itu al-insot. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu kita dari zaman dulu itu memang metode yang dipakai oleh siswa di dalam belajar itu mendengarkan. Berarti gurunya itu menerangkan. Dan dari ini mereka mencapai tingkat keilmuan yang luar biasa. Al-istima'. Istima' itu mendengarkan sambil berpikir. Bukan hanya mendengar seperti itu, tapi mendengarkannya sambil berpikir. Itu caranya. Jadi kalau ada guru menerangkan, kalian dengarkan dan kalian pikirkan. Itu namanya istima'. Nah, dari situ kalian akan memperoleh ilmu. Coba bayangkan kalau guru menerangkan, kalian tidak mendengarkan. Bisa didapat enggak ilmu? Tidak. Kemudian yang kedua, al-insot. Apa insot? Insot itu diam tapi bukan berarti ngantuk. Jadi diamnya itu dalam keadaan tenang sambil mendengarkan. Itu namanya insot. Nah, ternyata dua metode ini yang dipakai. Jadi dari mendengarkan dan diam, tidak bikin ramai kelas, itu ilmu itu bisa mengalir, bisa berjalan dengan tenang, dengan baik. Dan ada hikmah di tengah-tengah ketenangan itu. Karena ilmu itu masuk kadang-kadang bersama hikmahnya dan bersama nurnya. Nah, ini cara memperoleh ilmu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, yang beliau cari di masa silam itu, di dalam belajar, beliau tidak hanya mencari ilmu. Karena apa? Karena kalau hanya ilmu yang didapat, belum tentu orang itu bisa sukses seperti mereka. Yang mereka cari adalah nur. Nah, apa nur itu? Nur itu secara teori adalah imba'un nafsi minal ilmi. Tumbuhnya ilmu dengan sendirinya di dalam diri seseorang. Ini nur. Kadang-kadang orang bilang ilmu laduni. Tetapi tidak laduni pun bisa nur itu. Yang jelas maksudnya kecerdasan yang luar biasa. Itu sudah di level nur. Kadang-kadang ada orang yang begitu cerdas luar biasa. Di atas rata-rata. Kalau secara teori penelitian itu disebut dengan otak yang tingkatnya apa? Tingkat editis, ya, di atasnya otodidak. Seperti itu. Otodidak itu di atasnya normal. Seperti IQ-nya Einstein misalnya. Albert Einstein itu setelah diperiksa, IQ-nya itu, kecepatan berpikirnya itu 160 cc. Justru Pak Habibie di atas itu. Almarhum Pak Habibie ini, Baharudin Yusuf Habibie ini, mantan presiden dan mantan Menristek, itu setelah dites IQ-nya itu, kecepatan cc-nya itu 200 cc malah. Kemudian anak-anak SMA Negeri 1 sekitar tahun 2002 itu yang sering juara satu Olimpiade Fisika Internasional, itu ternyata setelah dites IQ-nya itu 120 cc. Nah, para ulama dulu itu juga IQ-nya tingkat tinggi. Itu yang disebut dengan imba'un nafsi minal ilmi. Dengan sendirinya muncul ilmu itu, dengan sendirinya. Nalarnya begitu tajam gitu. Analisanya begitu kritis. Jadi kalau dalam ilmu hadis ini disebut dengan dobit sodri dan dobit akli. Jadi tanpa dobit sodri dan dobit akli, ulama-ulama itu tidak akan mencapai tingkat ketinggian intelektual seperti itu, yang nalarnya luar biasa. Contohnya, misalnya saya contohkan Imam Bukhari gitu ya. Imam Bukhari itu menulis hadis 6.000 di dalam Sahih Bukhari. Semuanya sahih. Perlu diketahui bahwa hafalan Imam Bukhari itu sebenarnya bukan 6.000. Yang 6.000 itu yang direkomendasikan sahih oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri hafalannya itu mencapai 300.000 hadis. Itu belajar kepada Imam Syafi'i, gurunya. Bagaimana mampu menampung di dalam otaknya, di dalam memorinya itu 300.000
Nah, itu yang disebut dengan nur. Jadi kecerdasan di atas biasa itu namanya nur. Itu seperti itu. Orang begitu cerdas, begitu intelek. Nah, ini layak kalau dipakai di zaman sekarang kan trennya percepatan ya, SKS atau akselerasi. Itu harus didukung dengan kecepatan intelektual yang tajam, yang di atas rata-rata. Nah, itu nur namanya kalau dalam teori agama. Terus yang terpenting bagi kalian adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan nur itu. Bagaimana caranya otak kalian cerdas sekali, hati kalian itu memiliki kemampuan yang sangat bersih itu seperti itu. Nah, ini caranya. Untuk bisa cerdas itu, caranya itu satu. Ini yang dipakai oleh para ulama dulu ketika belajar. Apa caranya itu? Tarkul ma'asi. Itu caranya. Tinggalkan semua maksiat. Jadi, meninggalkan maksiat itu membuat pelajar itu cerdas, membuat nalarnya kritis dan tajam. Kalau ingin cerdas kalian, kalau ingin pintar kalian, jangan melakukan maksiat. Maksiat itu bikin dungu, maksiat itu bikin beku, tertutup akalnya, tidak berkembang, gelap, suram masa depannya. Makanya, memang harus dipotong. Dan tarkul ma'asi itu meninggalkan semua gitu. Al-ma'asi itu dalam bahasa Arab disebut syigat muntahal jumu. Artinya totalitas. Total semua kemaksiatan harus ditinggal itu seperti itu. Nah, ini yang sulit hari ini. Makanya hari ini itu harus jujur diakui tidak muncul tokoh-tokoh hebat baik di bidang agama ataupun sains sehebat zaman dulu. Kalau zaman dulu ulama pun itu bisa pakar di bidang ilmu umum. Contohnya misalnya Imam Syafi'i itu mengarang sebuah kitab berjudul Al-Kaimiyah Asy-Syafi'iyah. Kimia karangan Imam Syafi'i. Al-Kaimiyatu Syafi'iyah ini ilmu kimia. Bahkan Imam Syafi'i itu merancang kerangka pesawat terbang. Cuman sebelum dibuat, Imam Syafi'i itu meninggal duluan. Kecerdasannya luar biasa. Yang menemukan rumus-rumus aljabar itu ulama. Itu Imam Al-Jabar. Logaritmanya Imam Al-Khawarizmi dalam matematika dipakai sampai sekarang. Jadi Imam Al-Khawarizmi itu merumuskan teori dalam matematika yang disebut dengan ilmu logaritma. Kemudian traktat filsafatnya Ibnu Tufail itu dalam bukunya traktat filsafatnya Ibnu Tufail itu telah didakwahkan sebagai prototipe dari filsafat naturalismenya Defoe dalam bukunya Defoe yang berjudul Robinson Crusoe. Jadi Ibnu Tufail itu mengarang sebuah buku berjudul Hayyu Ibnu Yaqdhan. Ini dijadikan sebagai traktat filsafat. Jadi oleh Defoe dalam bukunya Robinson Crusoe. Jadi canggih sekali orang-orang terdahulu itu. Harus diakuin hari ini tidak ada sehebat zaman dulu itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, yang ketiga yang harus dicari oleh pelajar itu jangan lupa itu barokah. Ini yang terakhir ya. Jadi yang pertama ilmu, caranya itu al-istima' wal insat. Kemudian yang kedua nur, caranya tinggalkan maksiat, itu bisa cerdas luar biasa. Yang ketiga itu barokah. Itu yang dicari. Karena ini yang mengantarkan kepada kemuliaan yang diridhoi oleh Allah, kepada manfaat bagi masyarakat dunia. Barokah itu apa? Teori barokah itu diantaranya adalah ziyadatul khair fi syai' atau suatu kebaikan yang tak bisa melakukan kecuali Allah. Seperti itu barokah. Nah, bagaimana cara mendapat barokah? Barokah itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama itu al-khidmah, mengabdi. Yang kedua itu at-ta'dhim, menjunjung tinggi atau memuliakan. Yang dilakukan orang, santri, pelajar hari ini hanya at-ta'dhim. Gurunya dihormati, tidak lewat di depannya, bahasanya santun, kalimatnya rendah. Itu sudah ta'dhim namanya. Menjaga nama baik itu ta'dhim. Itu tidak al-khidmah. Kalau mau yang lebih tinggi dari itu lagi barokahnya, itu kalian harus lakukan yang namanya al-khidmah. Apa al-khidmah? Al-khidmah itu artinya pengabdian. Betul-betul mengabdi. Salah satu contoh, sandal gurunya diperbaiki posisinya. Terus kemudian kebutuhan-kebutuhan gurunya elatinin katanya orang Madura. Itu jalannya barokah yang canggih, yang dahsyat. Contohnya Kyai Khalil Bangkalan. Kyai Khalil Bangkalan itu memang ketika belajar betul-betul berkhidmah kepada gurunya. Contohnya ketika Kyai Khalil Bangkalan itu mondok di Banyuwangi, di pondoknya Kiai Mansur. Itu oleh Kiai Mansur disuruh menurunkan
kelapa tiap hari itu sebanyak 60 biji. Dan itu Kiai Holil lakukan dalam rangka mengabdi pada gurunya. Sampai dadanya Kiai Holil itu luka-luka. Dan ketika ayahnya itu menjenguk, ketemu Kiai Holil dalam keadaan tidak pakai baju dan kelihatan dadanya banyak luka, ditanya sama Kiai Abdul Latif, "Kenapa kamu nak kok dadanya luka-luka?" Kiai Holil menjawab, "Saya disuruh naik pohon kelapa sama Kiai, disuruh menurunkan kelapa 60 kelapa tiap hari." Wah, katanya Kiai Abdul Latif, bagus kalau kamu lakukan. Lah itu wali murid zaman dulu itu begitu. Lain lagi Imam Al-Ghazali, pengabdiannya luar biasa. Ini al-khidmah. Jadi anak-anak, kalau kalian itu masuk ke MAN ini sekolah hanya belajar begitu saja, meskipun pintar, jalan barokahmu di mana? Kamu kadang menyakiti guru, yang mana barokah? Pengabdianmu pada sekolah ini apa? Sampah saja tidak bisa kamu ambil kecuali terjadwal. Terjadwal saja kadang tidak dilakukan. Mana jalan barokahnya? Seperti itu metode orang belajar, semuanya ini bisa dipakai dimanapun. Jadi ini khusus terspesial buat anak-anak saya di MAN 2 Pamekasan dan bisa dipakai oleh para pemirsa, para siswa dimanapun berada. Itu saja. Kemudian mungkin ada yang perlu kita diskusikan, bisa diskusikan setelah ini. Sementara di media ini saya cukupkan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.